Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, sabahul khair. Sabahul Kaifa halukum? khair. Baik. Alhamdulillah, hadir 21 orang. Berarti berapa yang belum hadir nih? Semuanya 24 orang ya? 8 dengan berapa? 16 orang ya? Berapa? 22? 22. Ya, Ikhwan berapa? Ikhwan 8 orang, akhwat 22 orang. Baik. Ya, yang lain nanti dikasih tahu ya, supaya hadir. Kalau enggak nanti dikasih tahu. Kalau yang enggak hadir. Seperti biasa, nanti tolong dicatat yang hadir dan nanti yang bisa jawab. Ya? Ya, Ustaz. Baik. Nah, kita sekarang akan bahas tamrin 5 ya. Tamrin 5 halaman 85. Bisa dilihat yang bawa bukunya atau yang buka PDF-nya, atau Ustaz sharing saja dulu screen-nya. Sharing. Ya, kelihatan? Ya. Kelihatan buku nahunya? Iya, Ustaz, kelihatan. Baik. Nah, di tamrin 5 bisa antum lihat semua ya. Di sini ada 5 nomor atau 5 soal. Perintahnya adalah Ustaz akan jelaskan satu persatu, nanti juga akan Ustaz contohkan. Pertama ini, kawin khamsa jumalin fi'liyatin yakunul fa'ilu fi kullin minha man'utan. Susunlah 5 jumlah atau 5 kalimat fi'liyah di mana fa'ilnya adalah man'ut. Berarti kalau ada man'ut harus ada na'atnya. Ya. Fa'il nanti Ustaz akan jelaskan satu persatu. Kemudian kalau yang kedua, kawin khamsa jumalin fi'liyatin yakunul maf'ulu bihi yakunul maf'ulu bihi fi kullin minha man'utan. Susunlah 5 jumlah mufidah atau 5 jumlah fi'liyah di mana maf'ul bihnya adalah man'ut. Ketiga, kawin khamsa jumalin ismiyatin yakunul mubtada'u fi kulli minha man'utan. Susunlah 5 jumlah atau 5 kalimat ismiyah, jumlah ismiyah di mana mubtada'nya merupakan man'ut. Sedangkan nomor 4, kawin khamsa jumalin ismiyah yakunul khabaru fi kullin minha man'utan. Susunlah 5 jumlah ismiyah yang mana khabarnya itu adalah man'ut. Sedangkan nomor 5, kawin khamsa jumalin ismiyah atau bisa boleh ismiyah boleh fi'liyah ya. Fi kulli wahidatin minha ismun majrurun. Di mana di sana ada isim majrur yang merupakan man'ut. Ya. Contohnya, contoh 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Dari satu kata ini bisa dirubah menjadi 5 contoh ini. Contohnya kita lihat di sini ya. Nah, tadi perintahnya adalah yang pertama dijadikan fa'ilnya itu man'ut. Maf'ulnya sebagai yang kedua, maf'ul bihnya sebagai man'ut. Yang ketiga mubtadanya sebagai man'ut. Khobar kemudian yang nomor 4 khobarnya sebagai man'ut, dan yang nomor 5 ismun majrur yang man'ut. Contohnya kita akan buat jumlah mufidah dari kata at-talibu, al-mahiru. Ya. Artinya apa at-talibul mahiru, ada yang tahu? At-talib itu siswa atau penuntut ilmu ya. Al-mahiru itu pintar. Ya, paham itu? Ya. Gimana? Jadi at-talib ini sebagai apa? At-talib ini sebagai
man'ut. Ustaz kasih kurung ya biar kelihatan. Man'ut. Kasih tanda merah. Ini man'ut. Sedangkan al-mahiru itu sebagai apa? Na'at. Na'at. Ya. Jadi at-talibu sebagai man'ut atau yang disifati, al-mahiru sebagai na'at atau kata sifatnya. Jadi santri yang pintar itu. Nah, kita coba letakkan kata at-talibu al-mahiru ini dalam jumlah jumlah fi'liyah yang mana at-talibu ini sebagai fa'ilnya, ya, sebagai fa'il. Ada yang masih ingat fa'il itu apa pengertiannya? Ada yang masih ingat? Kita coba lihat di sini ya. Pengertian dari fa'il. Fa'il ini. Nah, ini. Nah, fa'il artinya ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim marfu. Isim marfu berarti isim yang berharokat dhammah yang diawali atau didahului oleh fi'il. Ya, didahului oleh fi'il wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la dan menunjukkan pelaku perbuatan. Artinya fa'il kalau dalam bahasa Indonesia berarti apa? Ada yang tahu? Subjek. Subjek, ya. Terus i'rabnya apa? Marfu. Marfu. Kalau marfu berarti tandanya apa? Harokat akhirnya? Dhammah. Ya. Nah, berarti agar at-talibu ini menjadi fa'il, maka kita letakkan setelah fi'il, ya, setelah fi'il. Oke, kita letakkan contohnya fi'il yang kalian tahu apa contohnya? Fi'il madi, nggak apa-apa. Fi'il madi. Darasa. Darasa apa artinya? Darasa? Belajar. Contoh? Ya. Darasa at-talibu al-mahiru. Berarti darasa artinya telah belajar. At-talibu santri atau pelajar, al-mahiru al-mahiru. Pelajar yang pintar itu telah belajar. Atau santri yang pintar itu telah belajar. Nah, jadi at-talibu di sini posisinya selain sebagai man'ut untuk al-mahir juga sebagai apa? Sebagai fa'il dari kata apa? Fa'il. Darasa. Darus. Ya, gitu ya. Darasa. Betul? Ya, tulisannya jelas nggak di sana ya? Coba Ustaz besarin lagi. Nah, lebih jelas lagi ya. Kalau mau lebih jelas di ininya apa? HP-nya di landscape ya. Bagus. Biar kelihatan. Nah, ini na'at man'ut dan na'atnya posisinya sebagai sebagai fa'il. Jadi darasa ini fi'il madhi, at-talibu itu sebagai fa'il marfu sekaligus man'ut. Al-mahiru na'at untuk kata at-talibu dan juga marfu. Nah, sekarang kita letakkan at-talibu al-mahiru ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, ada yang masih ingat pengertiannya apa? Kita lihat di sini ya. Kalau lupa. Al-maf'ulu bih, kita lihat sini. Ya. Nah, maf'ul bih adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih adalah isim kata benda ya. Nama orang, nama benda, nama hewan, nama binatang, nama pepohonan dan kata-kata yang lainnya. Mansubun. Mansub berarti harokatnya apa? Harokat akhirnya Fathah. barakallahu fi. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il yang menjadi objek. Ya, singkatnya gitu, yang menjadi objek. Jadi kata lain atau kalau dalam bahasa Indonesia maf'ul bih itu adalah objek ya. Tadi kalau fa'il subjek, kalau maf'ul bih adalah objek.
Syaratnya apa tadi maf'ul bih? Isim dan harokatnya mansub atau fathah. Kita lihat. Talibu al-mahir ini tadi kita sudah jadikan sebagai fa'il. Kita jadikan sebagai al-maf'ulu bih. Ya. Kita coba letakkan lagi ya, di sini. Tapi kita ganti posisinya menjadi maf'ul bih. Contohnya mengajari apa mengajari? Bisa alam, darrosa. Kalau tadi darrosa belajar ya. Kalau darrosa itu pakai tasdid artinya mengajari. Contoh, darrosa al-ustadu. Ustadu, ustada. Ustadu ya sekarang sebagai fa'il. Tasdid jadi mengajari. Darrosa al-ustadu at-talib al-mahiru. Di sini ada yang benar nggak? Ada yang salah nggak? At-talib al-mahiru di sini. Ya, harokat akhir at-talibu harusnya fathah. Berarti? Iya, mansub. Berarti at-talib barakallahu fik. Siapa itu yang jawab tadi? Gila. Ya, yang jawab dicatat ya. Yang cuap-cuap itu dicatat. Oke. At-talibu at-taliba al-mahira. 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 Nah, itu ya. Ini perhatikan i'rabnya, Ustaz kasih tanda warna apa ya? Warna hijau lah. Coba dulu warna biru lah biar kelihatan. Salah. Nah, kita nah ini jadi di nahwu itu perhatikan harokat akhirnya yang paling utama ya. Itu. Baik. Nah, kita sudah tahu tentang fa'il dan juga maf'ul bih. Sekarang kita posisikan at-talibu al-mahiru sebagai mubtada. Kita murajaah lagi mubtada itu apa? Al-mubtada'u ismun mubtada. Nah, ini. Kelihatan kan? Ini kaidahnya. Nah, pengertiannya al-mubtada adalah al-mubtada'u ismun marfu'un fi awal jumlah. Mubtada adalah isim marfu di awal kalimat. Nah, berarti at-talibu al-mahiru itu nanti harus diletakkan di awal. Ya. Paham? Fahimna. Terus satu lagi khobar. Khobar itu adalah temannya mubtada. Jadi al-khobaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khobar adalah isim marfu yang disusun bersama mubtada sehingga menjadi jumlah mufidah. Kita contohkan dengan talibu al-mahiru yang posisinya sebagai mubtada. At-talibu al-mahiru ya, diletakkan di mana? Di awal. Ya. Contoh misalnya, at-talibu al-mahiru ya, santri atau pelajar yang pintar itu apa? Dikasih khobarnya apa? Contoh zakiyun. Zakiyun artinya apa? Zakiyun cerdas. Ya, cerdas barakallahu. Itu siapa yang jawab? Siapa? Dicatat ya. Saya nggak kena suaranya. Yes, Yuyun ya. Ya, Yuyun. Jadi tulis ya. Zakiyun artinya cerdas. Berarti at-talibu al-mahiru itu sebagai mubtada
ya, karena disimpan di awal kalimat. At-thalibu sebagai mubtada sekaligus man'ut, al-mahiru sebagai na'at, ya, yang i'rabnya juga mengikuti at-thalibu. Zakiyun itu sebagai apa? Sebagai khobar, Khobar. ya, khobar. Kalau misalkan Ustadz ganti menjadi at-talibi al-mahiri zakiyan, betul tidak? Salah. Ya, salah, ya. Itu siapa yang jawab salah? Erla. Ya, ditulis ya, nggak apa-apa. Nah, biar hidup Google Meet-nya. Jangan diam terus ya, biar dapat nilai lumayan. Terutama yang belum pernah ikutan ini. Ya. Al-mahiru. Nah, baik. Sekarang mubtada sudah paham ya. Sekarang al-khobaru. Al-khobaru berarti kalau khobar harus disimpan di mana? Ya, harus disimpan di Akhir. akhir Di setelah akhir. mubtada. Wah, siapa tuh yang jawab di akhir? Ikhwan. Kayaknya Sulaiman ya? Iya tadi. Ya, nggak apa-apa. Dicatat Sulaiman dapat nilai apa? Partisipasi. Alhamdulillah. Ya, yang lain juga jangan kalah ya. Berarti at-talibu al-mahiru ini harus disimpan, atau talibun mahirun harus disimpan di akhir. Contoh, kita kasih mubtada'nya nama orang. Contoh, Muhammadun talibun mahirun. Muhammadun talibun mahirun. Berarti Muhammadun ini sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Barakallahu fiik. Siapa barusan? Miyun. Ya, Masya Allah. Sudah 2 kali partisipasinya ya. Dicatat. Talibun mahirun. Ini sebagai apa talibun? Khobar. Sebagai khobar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu siapa yang jawab? Hilmi Ustaz. Ya, ditulis ya. Tolong. Masya Allah. Gitu ya. Jangan ragu-ragu. Jangan takut usah. Talibun mahirun. Jadi talibun ini sebagai khobarnya sekaligus man'ut. Mahirun sebagai na'at untuk talibun. Ini. Kemudian sebagai ismun majrur. Kalau ismun majrur berarti harus didahului apa dulu? Ada yang masih ingat? Yang kita lihat ismun majrur. Nah. Yujarrul ismu, isim atau kata benda, nama orang, nama binatang, nama pohonan, nama barang-barang, nama sifat ya, dijarkan atau harokat akhirnya kasroh, idza sabaqahu apabila didahului harfun min hurufil jar al-atiyah. Apabila didahului salah satu huruf jar dari huruf jar berikut ini, yaitu min yang artinya dari, wa ila yang artinya ke atau kepada, an dari, ala di atas, fi di dalam, alba dengan, lam artinya untuk atau kepunyaan. Contoh ya, talibun mahirun agar menjadi ismun majrur. Agar menjadi ismun majrur maka harus didahului salah satu huruf dari huruf jar tadi, min tadi ya. Ya, min. Ada yang bisa sebutkan huruf jar? Ayo, biar dapat nilai. Mana Ustaz? Siapa ini? Ikhwan. Hilmi Ustaz. Hilmi, ya tafadhol. Apa saja huruf jar? Min. Min. Ya. Wa ila. Ya. An. Ya. Ala. Ya. Fi. Ya. Apa lagi? Ba. Ya. Terus lam. Barakallahu fiik. Ya, sekarang akhwat yang belum pernah ikutan. Apa saja artinya huruf jar ini? Ayo yang belum pernah ikutan siapa? Coba lihat.
Yang itu siapa? Jasmine. Wujud? Kamila. Iya, Ustaz. Apa aja arti hujar tadi? Min, ila, Itu hindari. terus ila, Ila tuh ke. ke atau kepada. Terus An itu an, nggak tahu, Ustaz. sama dari juga ya. Lain. Ya. Terus ala Alanya di atas. di atas. Fi, Di-nya di. ba, Ba artinya kepada. ba dengan ya. Dengan. Lam, Nggak tahu. lam itu kepunyaan ya, kepunyaan atau untuk. Ya, paham tuh? Aina. Ya, contoh ya. Contoh kita akan at-talibu al-mahiru ini dijadikan ismun majrur sekaligus man'utnya ya. Nah, kita coba dengan huruf lam, boleh ya, lam. Contoh misalkan al-kitabu li talibi al-mahiri. Yang talibi al-mahiri atau li talibu al-mahiru. Hah? Litolibi. Ya, li talibi al-mahiri. Kenapa? Ini ada huruf jar. Kitabnya ada Karena huruf didahului jar. oleh huruf jar. Nah, ya, berarti biar kelihatan ya. Terus dikasih underscore. Nah, dia jadi li talibi Iri. mahiri ya. Mahiru. Barakallahu fiik. Nah, jadi tuh ini jadi dari kata kenapa ini at-talibi al-mahiri? Hah? Kenapa? Karena ada huruf jar. Karena didahului oleh huruf jar. Huruf jarnya apa? La. Al-kitabu lit-talibi al-mahiri. Buku itu kepunyaan santri yang pintar. Ya. Paham, Tom? Fahimna. Nah, at-talibu al-mahiri ini bisa disusun lagi menjadi 5 kalimat yang posisinya berbeda-beda. Ya. Tadi ada yang posisinya sebagai al-fa'il, ya. Darasa at-talibu al-mahiru. Kemudian al-maf'ulu bih, darasal ustadu at-taliba al-mahira. Kemudian al-mubtada ya sebagai at-talibu al-mahir sebagai mubtada, contohnya at-talibu al-mahiru zakiyun. Jadi at-talibu al-mahiru sebagai mubtada. Kalau kemudian sebagai khobar Muhammadun talibun mahirun. Muhammad adalah pelajar yang pintar. Ismun majrur al-kitabu lit-talibi al-mahiri. Ya, paham Tom? Fahimna. Ya. Nah, jadi sebenarnya dengan tamrin ini antum sudah murojaah 1 jilid nahul wadih ya. Tuh, paham Tom? Nah, sebagai pengingat tadi kan di perintah itu di perintah soalnya mana tadi? Nah, kawin khamsa jumalin fi'liyah. Susunlah jumlah fi'liyah, 5 jumlah fi'liyah. Kemudian nomor 3, kawin khamsa jumalin ismiyah. Susunlah 5 jumlah ismiyah. Yang 5 jumlah secara umum. Nah, sekali lagi kita murojaah ya, jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah. Coba sebelum Ustaz jelaskan, ada yang masih ingat jumlah fi'liyah? Kalimat verbal kalau dalam bahasa Indonesia ya.
Kalimat verbal. Masih ingat? Jumlah yang diawali dengan fiil. Masya Allah. Siapa ini? Sulaiman. Sulaiman yang jawab? Ya tadi. Barakallahu fiik. Masya Allah, Sulaiman. Saya jawab. Ya, betul sekali. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il atau susunannya atau formatnya ya. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyah. Setiap kalimat atau setiap jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi secara tidak langsung di contoh yang 1 dan 2 kita sudah menyusun jumlah fi'liyah atau ismiyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena jumlahnya atau kalimatnya diawali dengan terdiri dari fi'il ya. Fi'il kemudian fa'il. Kemudian itu jumlah fi'liyah ya. Setiap jumlah kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin itu sama jumlatan fi'liyah. Setiap jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, sekarang satu lagi tadi perintah yang kedua jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sebelum Ustaz jelaskan ya, jelaskan ulang. Ada yang masih ingat jumlah ismiyah itu apa? Ayo yang belum pernah ikutan. Ahwat. Jangan kalah sama Ikhwan ya, kalah sama Sulaiman semua ini. Masya Allah. Ingat jumlah ismiyah, pengertiannya apa? Ayo, siapa? Ayo yang belum pernah ikutan. Siapa? Ustaz tunjuk aja lah. Kaisa. Udah pernah ikutan belum? Kaisa Sahda. Kaisa Zahra. Boleh dua-duanya atau salah satunya? Halo? Nabila. Wujud? Hadir? Mana ini? Tula sudah. Salsabila. Wujud? Waduh, nggak ada ini. Shirley. Ini Ustaz. Ya. Masih ingat? Tadi soalnya apa kapan? Jumlah ismiyah masih ingat apa? Artinya? Struktur kalimat yang diawali dengan isim. Ya, isim. Ya, boleh, tapi kurang pas ya itu. Jadi jumlah isimnya itu kita lihat saja lah. Nah, ini. Kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlah ismiyah. Setiap jumlah atau setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Pokoknya kalau misalkan diawali dengan isim, ya mubtada maksudnya, isim atau mubtada, maka itu adalah jumlah ismiyah. Itu berarti secara tidak langsung. Contoh yang ketiga dan keempat, kita sudah murojaah bab jumlah ismiyah dan juga jumlah mubtada dan khobar. Ingat patokannya, susunannya. Ya. Jumlah fi'liyah itu harus tidak awali dengan fi'il, disambung dengan fa'il. Kemudian masih juga jumlah fi'liyah. Fi'liyah diawali dengan fi'il, kemudian disambung dengan fa'il. Jumlah ismiyah diawali dengan mubtada, disambung dengan khobar. Sama ya. Jumlah ismiyah diawali dengan mubtada, kemudian disambung dengan khobar. Paham? Ya. Terus ini sebagai pengingat, ya, i'rab, macam-macam i'rab. I'rab itu harokat akhir kata-kata dalam bahasa Arab. Ada yang disebut dengan rofa atau marfu, maka tandanya adalah dhammah. Kemudian ada yang disebut dengan nasab atau mansub, harokatnya atau alamat atau tanda i'rabnya adalah fathah. Kemudian jar atau majrur, harokatnya atau tanda i'rabnya adalah kasrah. Lazam atau majzum, ini harokatnya adalah sukun. Ya, kita tambah lagi samping ini ya.
mana ya? Atas sisipkan kolom ke kiri. Nah, ini rofa mansub ini khusus untuk bisa untuk fi'il dan fa'il. Fi'il bisa atau isim juga bisa. Ini juga sama ya. Mansub berlaku untuk fi'il, isim. Sedangkan jar itu hanya untuk isim. Jadi nggak ada namanya fi'il majrur ya. Sedangkan jazm itu khusus untuk fi'il. Jadi ada fi'il yang marfu, juga ada isim juga ada yang marfu. Kemudian nasab, ada fi'il mansub, juga ada isim yang mansub. Jar hanya untuk isim, ya isim majrur. Jadi nggak ada fi'ilun majrur ya. Bagaimana jazm atau mazum hanya khusus untuk fi'il, ya fi'il majzum. Jadi tidak ada fi'il majrur ya. Atau isim majzum. Paham Tom? Benar. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu ya. Jelas ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham ya insyaallah ya? Insyaallah. Ya, biasa tolong Kinanti ditulis yang hadir, kemudian yang tadi yang jawab, yang ikut berpartisipasi di kelas ini. Ya kalau yang ya dihitung juga berapa kali ikutnya, 1 2 seperti tadi Sulaiman ya ikut sampai 3 kali, Masya Allah. Ya, Ustaz. Ya, sore tadi siapa? Yuyun ya. Yuyun 2 kali apa 3 kali gitu. Dicatat. Nah, tugasnya karena kalian sudah paham dan tidak yang bertanya, tugasnya seperti nomor 5 tadi ya. Seperti nomor 5 tadi, susunlah 5 kalimat yang terdiri dari na'at dan man'ut, yang mana na'at man'utnya itu berubah, kadang menjadi fa'il ya, kadang menjadi maf'ul bih, kadang menjadi mubtada, kadang menjadi khobar, dan kadang menjadi isim majrur ya. Paham? Contoh yang lainnya misalkan kalau misalkan belum jelas, contoh misalkan apa ya? Al-ustadzu ya. Al-ustadzu apa ya? Kata sifat untuk ustad. Al-ustadzu al-mahir, jangan al-mahir. Apa? Contoh yang lain apa ya? Al-kitabu lah. Al-kitabu al-kabiru, buku yang besar. Contoh kalau misalkan jadi fa'il, misalkan apa namanya? Saqata al-kitabu al-kabiru. Buku yang besar itu jatuh. Jadi al-kitabul kabiru di sini sebagai fa'il. Contoh sebagai maf'ul bih. Qara'a at-talibu al-kitaba al-kabira. Siswa itu membaca buku yang besar. Contoh sebagai mubtada, al-kitabul kabiru ya katsirun. Al-kitabul kabiru sebagai mubtada artinya buku yang besar itu katsirun, banyak. Kemudian sebagai khobar. Contoh ad-darsu apa ya? Sebagai khobarnya. Contoh misalkan ad-darsu kitabun kabirun. Pelajaran itu buku yang besar. Contoh sebagai isim majrur ya. Contoh sebagai isim majrur, qara'a Muhammadun minal kitabi al-kabiri. Ya. Muhammad membaca dari buku yang besar. Ya, paham Tom? Nah, jadi susunlah 5 kalimat yang terdiri dari na'at dan man'ut, yang mana na'at dan man'utnya itu berubah-ubah. Ya. Terkadang menjadi fa'il, terkadang menjadi maf'ul bih, terkadang menjadi mubtada, terkadang menjadi khobar, dan terkadang menjadi isim majrur. Paham Tom? Ya. Alhamdulillah sudah paham semua. Karena itu silakan dikerjakan. Ini sekaligus tamrin terakhir di jilid 1 ya, insyaallah mudah-mudahan kita akan ke jilid 2 atau mempelajari bab sorof ya, pengenalan bab sorof, kitab sorof. Ya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini
Mudahan antum paham dan jangan lupa dikerjakan paling lambat itu sebelum pertemuan berikutnya. Jadi saya akan edit instruksi di Google Meet-nya. Ya, nanti ini juga hasil dari ini catatan ini akan di-upload di Google Meet. Google Class, apa? Ya, seperti itu. Alhamdulillah kita akhiri pelajaran Nahwu pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan antum paham dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan Rola Rizky keluar. Ya, alhamdulillah. Sudah ya.